Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Mega Pratiwi dari UPT SD 06 Kabupaten Sur, Dan saya Lisa Yuliasari dari UPT SD 01 Baru-Baru Beratai. Dan saya Samhuni Putra dari SMA N1 Painan. Selamat menyaksikan. Lisa, Waalaikumsalam, Mega. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bu Lisa akan melaksanakan coaching ya hari ini dengan siapa? Sebelum Bu Lisa melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, pada saat Ibu Lisa tadi nanti menjadi coach dan Pak Roni menjadi coaching, saya akan mengamati dan saya akan menilainya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah sudah sesuai dengan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, apa sudah mendengarkan aktif dan kesadaran penuh. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang ingin saya tanyakan, kompetisi coaching yang ingin Ibu Lisa kembangkan apa? Kompetensi coaching yang ingin bisa kembangkan itu kompetensi coaching ya. Yang pertama itu adaptif dan juga pertanyaan yang Jadi Bu Lisa mengedepankan ketiganya ya Bu ya. Nah, yang lebih spesifik yang ingin Ibu terapkan pada saat coaching nanti apa? mungkin lebih kepada mengharuskan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari dua itu indikator capaiannya seperti apa nanti ya Bu? Saya berharap nantinya coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke Bu Lisa, silakan dipanggil Bapak Roninya dan saya akan mengamati. Silakan dimulai observasinya. Terima kasih. Boleh silakan Pak Roni. Assalamualaikum bisa. Waalaikumsalam Pak Roni. Bagaimana kabarnya sore ini? Nah, baiklah ya Pak ya. Sebelum kita mulai coaching hari ini, kita lainnya kita semangat dulu ya. Jadi Pak, karena kita semuanya ya Pak ya, kurang kita mungkin kita ngobrol sebentar aja nih Pak. Dari coaching kita kali ini apa yang dimotivasi Pak? Ini Bu, saya mau curhat tentang pembelajaran di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya ini kan masih sekolah besar, dan banyak juga guru seniornya. Jadi ini lebih fokus ke guru senior kayaknya gitu. Saya melihat pembelajaran dan beliau ini lebih banyak pembelajaran itu yang masih berpusat pada guru, di mana mereka ini masih memakai sistem teacher center dan metode yang digunakan metode didakti, sehingga tidak menarik menurut anak-anak banyak anak-anak yang besar. Jadi mereka itu cuma curhat dengan saya, tidak menarik belajar dengan ibu itu, tidak menarik belajar dengan bapak itu. Jadi karena proses pembelajaran itu hanya satu metode sama aja. Jadi ini saya terpakai karena jadi solusinya supaya ada perubahan sekolah saya. Oke, jadi sesuai yang Bapak ceritakan ya, di sekolah Bapak banyaknya guru senior ya Pak ya, di mana dia masih mengajarkan masih cara yang lama, cara gimana tentunya masih dari berhak pertama ya Pak ya. Nah, oke, nah kira-kira seperti apa itu Pak proses saya Contoh saya beri contoh seperti ini ya. Seperti ada belajar fisika, kebetulan ibu itu umurnya udah di atas 50. Jadi setiap masuk anak-anak kalau udah ibu itu yang masuk, anak-anak nanti udah pada ngeluh. Kenapa? Karena nanti dia akan belajar serius, kemudian disuruh mencatat, dalam mencatat disuruh mencatat tugas. Tidak ada variasinya dalam pembelajaran itu. Sehingga anak-anak banyak curhat ke saya, Bu. Gimana ini Pak, ada solusinya gitu. Kenapa dengan Bapak bisa menarik belajarnya itu Bu. Jadi sudah sering juga ya Pak ya di sekolah Bapak menceritakan pilihannya terhadap
kepada bisa mendapat masukan, mendapat gambaran dari bagaimana kita atau ada solusi. Jadi Bapak mau nanya pembelajaran sekolah punya mungkin sesuatu Sekarang kan sudah kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini kan tidak hanya siswa, guru juga merdeka dalam menyampaikan pembelajaran. Kan apalagi dengan adanya PMM kan banyak metode-metode pembelajaran yang bagus, juga sudah banyak media-media pembelajaran yang menarik, ada aksi nyata yang bisa dijadikan acuan. Jadi saya ingin guru-guru saya seperti itu. Jadi Bapak ingin gurunya memanfaatkan lebih banyak melakukan apa kepada teknologi saat ini yang mana bisa gurunya belajar ke PMM dan menggunakan teknologinya agar seperti itu ya. Oke, baiklah. Apakah masih ada lagi Pak? Oke, baiklah. Nah, jadi kalau kita rankkan ya Pak ya, kalau kita rankkan angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekolah Bapak sekarang berada pada Kalau saya menilai, ini seperti itu ya. tiga ya? Ya, juga ya. Kalau di range 10 tiga, berarti itu masih masih jauh gitu ya Pak, ya, dari kata harapan. Nah, intinya sekarang berada di tiga. Saya ingin ada perubahan. Perubahan itu tidak harus naik ke atas. Setidak-tidaknya dengan adanya nanti solusi dari pekerjaan kita ini, mereka itu berada pada level 7. Itu yang saya ingin. Jadi dengan adanya perubahan itu nanti kita pembelajaran itu. Nah, sekarang lagi di level 3 ya Pak, kita pada level 7. Nah, menurut Bapak yang level 7 itu seperti apa sih? Yang level 7 itu yang mungkin setelah mereka berada di level 7, dalam pembelajaran mereka itu tidak hanya lagi menggunakan metode sama dan tidak lagi menggunakan teknik yang teacher center, tapi bisa menggunakan teknik student center, di mana pembelajaran itu berpihak pada murid, dan itu dapat mereka lakukan misalnya dengan adanya media-media pembelajaran yang dikatakan sama ibu ini. Salah satunya kan di sekolah itu ada untuk menyiapkan video-video pembelajaran yang ada di laptopnya, maka beliau bisa menayangkan itu sehingga pembelajaran itu bisa menjadi menarik. Bukan lagi Bu. Jadi kondisi kursus yang Bapak harapkan seperti itu ya, Iya. dimana gurunya itu mampu lah menggunakan teknologi ada di sekolah seperti fokusnya, dan juga agar tidak ada pembelajaran yang berlebihan. Nah, baiklah, menurut Bapak ini untuk mencapai angka tersebut apa ya kira-kira yang dilakukan? Kalau menurut saya solusinya mungkin sering diadakan pelatihan. Pelatihan itu kan ada yang secara online, ada yang offline juga. Kalau di sekolah mungkin kepala sekolah dengan mungkin bisa mengadakan workshop atau bimtek, sehingga dengan adanya bimtek ada perubahan. Nanti juga bisa melalui pembelajaran tutor sebaya, misalnya saya jadi mentornya, saya memberikan masukan kepada beliau-beliau yang pembelajarannya masih menggunakan. Jadi menurut Bapak bisa untuk meningkatkannya itu bisa melalui bisa luring ya, bisa daring, juga bisa melalui bimtek-bimtek yang bisa dilaksanakan di sekolah ya. Nah, kira-kira dari yang banyak tantangan yang akan kira-kira untuk sekolah Bapak ini yang maunya Kalau maunya Bu, kalau di saya itu pilihnya bimtek. Ada bimtek, apalagi kalau bimteknya itu diadakan di hotel, senang mereka. Nah, tadi Bapak bilang kalau guru-gurunya akan senang kalau di bimtek ya. Nah, kira-kira kalau bimtek itu kapan Bapak bisa belajar? Kalau bimtek kalau di sekolah biasanya pas di awal tahun. Nanti waktu
Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya akan coba sistem mentoring, mana akan saya ajak bicara, dan kita akan coba untuk diskusi bagaimana untuk pagi dan sering, bagaimana menciptakan kepada anak itu mungkin yang akan saya coba dalam. Jadi kalau saya feedback itu harus ini ya menjelang saya lakukan monitoring gitu ya. Nah, kira-kira siapa ya Pak yang akan terlibat untuk melaksanakan misalnya kegiatan monitoring ini siapa aja gitu? Kalau untuk kegiatan mentoring mungkin saya akan pilih guru-gurunya, mungkin seperti waktu dulu bisa dilibatkan, mungkin untuk senior yang bagus-bagus mungkin bisa diajak untuk menjadi mentoring. Apalagi guru yang sudah selesai guru merah itu mungkin mereka siap untuk dibantu. Banyak berarti ya Pak ya, Iya. yang di sekolahnya banyak. Bapak sendiri juga bisa, Insya Allah. Karisma juga bisa. Nah, kira-kira kapan nih akan Bapak ambil gitu? Dalam waktu dekat ini, Insya Allah kalau melaksanakan dekat ya. Nah, seandainya gini Pak, Bapak kebetulan nggak? Kan pelaksananya dalam dekat Bapak ada nah kalau tanpa ada itu nanti kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi hubungan yang Pak berikan dari mana gitu ya. Nah, seandainya ini tidak ada dukungan penuh dari pimpinan, apakah Bapak akan berhenti sampai di sini? Saya akan coba untuk sistem untuk Suraya. Jadi kalau seandainya tidak ada Bapak dari pimpinan ya Pak ya, Bapak akan melaksanakan tugas saya ya, dan itu laksana ya Pak ya. Oke, baiklah, dari kita sudah dari Pak, apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan dari cerita kita ini, setidaknya saya dapat gambaran apa yang akan saya lakukan ke depan untuk memperbaiki memang yang keadaan ini yang masih Jadi Bapak dapat gambaran ya. Jadi kesimpulan Bapak? kesimpulannya nanti dari gambaran yang saya dapatkan ini saya akan coba perbaiki. Saya akan coba bantu kawan-kawan untuk memperbaiki ini. Saya harapannya semoga dari Bapak ini dapat ya. Baiklah Bapak, mungkin sesi kita cukup sampai di sini. Nanti kalau apa namanya di lain waktu kita kembali bincang lagi ya Pak ya, untuk membicarakan apa hasil dari rencana yang akan dilaksanakan. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas kontennya. Izin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lisa. Salam ya. Ibu Lisa tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bapak Roni ya. Sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Pada saat itu tadi saya melakukannya dengan menggunakan alur kehidupan, itu yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga karena saya juga serta saya juga sudah memberi coachingnya untuk diskusi dari Ya, jadi setelah saya amati tadi, saya sudah melihat Ibu Lisa sudah melaksanakan observasi berdasarkan alur gerak, dan juga saya sudah melihat Ibu Lisa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara lebih lagi untuk proses depan sehingga pada saat nanti coaching selanjutnya Ya Bu, semoga di coaching nanti kita akan mendapatkan hasil yang
yang lebih baik lagi dari ini ya Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Lisa yang sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Zamroni Putra dari SMAN 1 Painan. Saya Mega Pratiwi dari UPT SD 06 Kapu Pansur. Dan saya Lisa Yuliasari dari UPT SDN 01 Baru-Baru Berantai. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Kabarnya hari ini Ibu mau melakukan coaching ya? Iya Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Lisa Pak. Dengan Ibu Lisa. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait coaching yang akan Ibu laksanakan. Di mana nanti ketika saya mengamati Ibu melakukan coaching akan ada rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti. Dan di sini nanti yang akan saya nilai apakah coaching Ibu ini sudah sesuai dengan alur ceritanya, kemudian juga apakah coaching Ibu ini sudah dilakukan dengan kesadaran penuh, kemudian apakah Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang optimal. Nah itu. Kemudian juga dari yang sampaikan ini, saya ingin melihat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan prinsip yang ada. Kemudian ini yang akan saya lihat nanti di perkembangan. Kemudian tuh kira-kira dari coaching yang Ibu akan laksanakan ini, kompetensi apa yang akan Ibu terapkan di sana? Baik Pak, kompetensi yang akan saya laksanakan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu yang spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana? Yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya bagus itu Bu kalau itu yang akan Ibu lakukan. Kemudian dari yang Ibu lakukan ini target pencapaiannya itu seperti apa? Indikator pencapaiannya. Indikator pencapaian saya menginginkan coaching menemukan sendiri permasalahannya. Kita berharap seperti itu, coaching menemukan sendiri permasalahannya. Jadi gini lah Bu, kita tutup dulu. Nanti silakan Ibu dengan coaching mencoba untuk melakukan proses coaching. Mengingat waktu saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu melakukan coaching. Silakan Ibu Lisa. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih pada kali ini Ibu bisa menyempatkan hadir. Kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu Lisa ya, selama kurang lebih 20 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira topik kita apa ya Bu? Jadi gini Bu, guru sekolah itu memahami yang namanya pendidikan. Jadi mereka mengajarkan masih sesudah ini dan belum berpedoman bagaimana sih penerapan pendidikan. Jadi permasalahan di Bu Lisa adalah guru-guru di sekolah tersebut hampir sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka, tapi belum paham dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Bukan begitu Ibu Lisa? Iya Bu, jadi gurunya belum memahami isi dari kurikulum itu sendiri dan bagaimana penerapan. Kita cuma punya waktu pendek ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap agar nanti menemukan solusi dari bagaimana cara membantu guru di sekolah itu agar mereka semua memahami agar dapat melaksanakan implementasi kurikulum sesuai dengan. Jadi Ibu Lisa mengharapkan kalau guru-guru di sekolah itu dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan yang ketentuannya ya Bu ya. Bukankah begitu Bu? Menurut Ibu Lisa dari kita rank ya Bu ya, dari 1 sampai 10 situasi sekolah Bu Lisa hari ini
dari ranking berapa Ibu? Penerapan dan pemahaman tentang PKN itu kalau sekarang itu dari kedua. Rank kedua. Ibu Lisa meningkat rank berapa? Kalau dalam waktu dekat IPK itu posisi 7 atau 8 aku. 7 atau 8 kalau dari sekarang rank 2 ya Bu ya. Nah, lalu naik ke level 7 atau 8. Apa saja usaha yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai rank yang ke-7? Usaha yang bisa dilakukan bisa dengan mengajak guru itu untuk mempelajari bersama platform Merdeka Belajar, karena dengan dari sana itu kan banyak guru tentang universitas. Saya mungkin juga bisa membantu guru-guru itu dalam aktivitas seperti adakan semaya atau dan juga mungkin bisa memperdayakan lagi. Nah, dalam waktu dekat langkah apa yang akan Ibu laksanakan? Langkah yang akan saya lakukan mungkin memberikan bimbingan dari pasien saya kepada teman-teman sekolah agar mereka itu lebih cepat memahami karena nanti kan semester baru akan datang. Mungkin itu ya. Kapan mulai Ibu laksanakan? Karena kita mau ujian ya mungkin kita laksanakannya pada saat awal semester. Pada kegiatan ini pasti Ibu membutuhkan bantuan dan dukungan ya Bu ya. Kira-kira dukungan siapa saja? Dukungan siapa lagi yang akan Ibu butuhkan nantinya? Karena kalau seandainya saya akan membantu itu tentu akan membutuhkan waktu sehingga mungkin dukungan dari keluarga itu sangat Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa yang akan Ibu bisa dapatkan dari percakapan kita? Sebenarnya dari percakapan kita hari ini bisa mendapatkan kira gambaran ke depan itu bisa akan melakukan apa langkah-langkah yang akan dilakukan lebih nampak lagi solusi. Dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu bisa temukan. Kapan-kapan kita berbincang lagi ya Bu Lisa ya, apakah sudah terlaksana atau belum. Oke, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana Kak Bu? Sudah selesai melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai pelaksanaan coachingnya ya Pak. Oh, sudah selesai ya Bu ya. Bagaimana Ibu pelaksanaan coachingnya nih Bu? Apa aja yang Bu laksanakan selama coaching tadi? Pada saat coaching tadi saya memakai alur tirta yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat menemukan sendiri masalahnya. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kembali berdasarkan hasil coaching? Berdasarkan hasil coaching saya tadi, kompetisi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang alur tirta tersebut Pak. Oke Bu, kemudian Bu, semoga kita bisa melaksanakan coaching dengan baik, dengan lebih baik, dan permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan. Mungkin untuk observasinya kita cukupkan sampai di sini Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Lisa Yuliasari dari PT SDN 01 Baru-Baru Batai. Saya Zamroni Putra dari SMA N1 Painan. Dan saya Mega Pratiwi dari UPT SD 06 Kabupaten Sur. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Bisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus Bu. Baik.
ya. Sekarang Pak Roni akan melakukan coaching ya. SMA coachingnya Pak Roni. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Oke, nanti pada saat Bapak melakukan coaching dengan coaching, jadi antara coach dengan coachingnya nanti akan saya mulai menggunakan bagaimana yang mana nanti akan saya mulai bagaimana Bapak belajar punya tindakan aktif dan juga bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang benar. Dan juga yang kedua nanti pada saat coaching gunakan prinsip coaching yaitu sebelum melaksanakan ini ada sedikit untuk yang pertama kompetensi coaching apa jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi coaching ya Pak ya. Di antara yang ketiga itu bagian kompetensi mana nih yang ingin secara spesifik saya Waalaikumsalam. Bapak gimana? Ini Pak, saya kan mengajar di Pasundan ya Pak ya. Saya masih memakai kurikulum K13 ya Pak ya. Jadi di sekolah saya itu ada 8 kelas ya Pak. Kelas 1, 2, 4, ada 5 masih memakai kurikulum. Nah, permasalahan saya di sekolah saya itu fokus cuma 1 Pak. Jadi 80 kelas ini belum Pak untuk memakai fokus. Jadi kalau teman-teman yang kurikulum merdeka itu ya Pak ya, mereka memang harus memakai fokus karena tidak sesuai dengan materi yang dibutuhkan dan dengan yang di pada pemerintah itu ya Pak ya. Nah, jadi itulah kekurangan saya Pak, karena saya kan jadi saya sering tidak memakai fokus. Jadi media saya tidak bervariasi ya. Jadi anak cenderung saya yang menonton tidak dapat saya lebih berceramah, lebih memberikan soal-soal kepada siswa. Jadi saya di kelas jadinya tidak bersemangat siswa Pak. Jadi itu masalahnya dia kelasnya ada di depan dan satu ya. Jadi berikut dengan satu. Tidak bervariasi dia. Nah, jadi dia permasalahan itu kira-kira apa yang diharapkan nanti dari Saya mengharapkan fokus lebih banyak Pak, sehingga tercapai keinginan kita untuk agar siswa tersebut lebih aktif dan lebih variatif lagi kita sebagai guru memberikan media pembelajaran seperti itu Pak.
ini mana di Menurut saya lagi dua, Pak. ya apa yang Yang akan saya laksanakan adalah saya sudah mengajukan usulan kepada kepala sekolah. Harusnya di sekolah ini kalau tidak tercapai satu kelas satu fokus minimal ada 3 lah ya Pak ya. Dan juga saya sudah mengatakan kepada teman-teman di sekolah untuk memberikan media pembelajaran yang tidak berbahasa Inggris saja Pak. Contohnya kalau ketika kita pembelajaran matematika bab 2 misalnya ya Pak ya, kita bisa memberikan media karton, membuat rumus, balok seperti itu Pak. Jadi saya sudah mengatakan kepada teman-teman kita tidak bisa mengharapkan media IT saja. Jadi kita harus berpikir agar kita lebih kreatif lagi. Jadi saya berusaha kepada teman-teman agar membuat media-media yang menarik seperti itu Pak. Kalau kita matematika, terus lagi ketika mata pelajaran IPA tentang planet, kita bisa membuatnya dengan platform. Saya melihat sekolah ini punah nggak Pak? Saya sudah itu tadi Pak, saya sudah mengusulkan kepada Pak Ibu Kepala Sekolah agar memberikan fokus ketika pos 3 minimal kalaupun tidak seluruh lokal ada 3 atau 4 lah Pak. Jadi kita guru ini tidak berhubung karena fokus tersebut dikuasai oleh guru-guru yang memakai kurikulum merdeka. Jadi kita yang masih memakai kurikulum Kalidatas ini hanya dikejar cuma mereka saja. Anak saya mengatakan pada teman-teman kita harus cari akal. Kita tidak selalu memberikan media pelajaran berbahasa Inggris kepada anak kita. Saya mengatakan pada teman-teman bagaimana kalau kita memberikan media pembelajaran yang bisa dibuat dengan karton, bisa dibuat dengan platform-platform seperti itu, bisa juga dengan media pembelajaran yang seperti permainan-permainan. dengan baik apa Yang ingin saya tekankan itu tadi Pak, kami di sekolah selalu memberikan usulan kepada kepala sekolah Pak. Tapi tergantung yang saya tergantung dengan kepala sekolah ya, apakah mau ada sedikit ya kita sebagai guru harus mengetahui juga kita tidak menampung apa dari kepala sekolah berikan. Kita harus kreatif, kita harus memberikan media-media pembelajaran selain dari teknologi tersebut, buat dengan karton, buat dengan platform, memberikan pembelajaran. Ya Pak. Yang saya perlukan dukungan itu adalah dukungan dari teman sejawat di sekolah dan juga dari kepala sekolah tentunya Pak. Pelaksanaannya mulai minggu besok rencananya saya berbicara kepada kepala sekolah Pak bahwasanya ayo Bu berikanlah tambahlah iya biasanya dipakai walaupun tidak tercapai seluruh kelas minimal 3 atau 4 Alhamdulillah ya Pak ya, saya sudah mendapatkan pencerahan, saya bisa memberikan solusi dari permasalahan saya sehingga saya tidak selalu tidak akan memberikan media pembelajaran yang bervariasi kepada anak walaupun itu tidak berbasis teknologi seperti pada saat saya membuat
juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lisa. Oke, baiklah. Tadi Pak Roni sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Mega ya. Nah, sebelum penutupan, ada ya beberapa yang ingin saya tanyakan lebih lanjut. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Ini Bu, yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi itu saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur ceritanya, seperti menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian memberikan aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menjadi menggali kunci, bisa menceritakan masyarakat. Oke, baiklah. Tadi saya sudah terobserver dan bilang dengan Pak Roni ya, bahwa sudah terlihat Pak Roni sudah menggunakan kita dan juga Pak Roni juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuncinya sehingga mereka tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan. Nah, oke, baiklah ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kita tadi? Yang saya kembangkan itu saya ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana proses alur cerita ini bisa berjalan dengan baik, sehingga pada saat coaching nanti saya bisa melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita yang sudah. Semoga kita bisa melaksanakan coaching yang jauh lebih baik lagi dari ini ya Pak ya. Demikianlah observasi yang saya lakukan pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak.